Halo, selamat pagi anak-anak kelas 4. Kita ketemu lagi hari ini di pembelajaran tematik. Kita masuk di tema 4I, kayanya negeriku. Hari ini kita akan membahas subtema 2, pemanfaatan kekayaan alam di Indonesia. Oke, siapkan buku kalian. Kita akan membahas pembelajaran 1 dan 2. Yang pertama, kita akan membahas bahasa Indonesia, melakukan wawancara tentang sumber daya alam hayati dan non-hayati di daerah tempat tinggal. Sebelum kita membuat wawancara, coba kalian perhatikan. Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya alam. Sumber daya alam tersebut ada yang secara langsung dimanfaatkan, tapi ada juga yang harus melalui pengolahan terlebih dahulu sebelum dirasakan manfaatnya oleh manusia. Ada begitu banyak sumber daya alam. Berdasarkan jenisnya, sumber daya alam terbagi atas sumber daya alam hayati dan sumber daya alam non-hayati. Yang pertama, sumber daya alam hayati. Sumber daya alam yang berasal dari makhluk hidup, yaitu hewan dan tumbuhan. Nih contohnya ya, ada tanaman coklat, ada padi, ada sapi, diambil dagingnya, susunya, juga ada ikan. Kemudian yang kedua, sumber daya alam non-hayati. Sumber daya alam yang berasal dari benda tak hidup. Contohnya apa aja? Tanah, air, batu-batuan, dan hasil tambang. Nah, setelah kalian mempelajari tentang sumber daya alam, kalian bisa membuat wawancara tentang sumber daya alam. Kalian masih ingat bagaimana membuat wawancara? Ya, laporan wawancara. Coba perhatikan penjelasan berikut. Membuat laporan hasil wawancara. Kamu dapat mengetahui kegiatan pemanfaatan sumber daya alam dengan mencari informasi melalui kegiatan wawancara. Ketika melakukan wawancara, ajukan pertanyaan dengan bahasa yang santun. Berikut adalah langkah-langkah membuat laporan wawancara. Pertama, menuliskan topik wawancara, narasumber, pewawancara, serta waktu dan tempat wawancara. Kedua, menuliskan daftar pertanyaan yang diajukan beserta jawabannya. Ketiga, menuliskan kesimpulan dari hasil wawancara. Berikut contoh membuat laporan hasil wawancara. Untuk nama pewawancara, kamu bisa membuatnya dengan menuliskan namamu sendiri. Berikutnya, nama narasumber, yaitu nama orang yang kita tanyai. Topik wawancaranya, misalnya topiknya adalah pemanfaatan sumber daya alam. Contoh daftar pertanyaan. Sumber daya alam apa yang paling berpotensi di daerah ini? Contoh pertanyaan kedua, apa akibatnya jika manusia tidak melaksanakan kewajiban terhadap lingkungan alam? Kamu bisa membuat pertanyaan-pertanyaan lainnya berdasarkan topik yang sudah tersedia. Kita masuk ke pelajaran yang kedua, IPS, membuat peta sumber daya alam daerah sekitar. Menjelaskan persebaran sumber daya alam di Indonesia. Sumber daya alam merupakan kekayaan alam yang dapat dikelola dan dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat. Sumber daya alam terbagi dua, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbarui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Sumber daya alam yang dapat diperbarui adalah sumber daya alam yang jumlahnya
tidak terbatas dan dapat dimanfaatkan terus-menerus. Berikut adalah contoh sumber daya alam yang dapat diperbarui. Pertanian, contohnya seperti padi, jagung, kacang tanah, kedelai, singkong, ubi jalar, kentang, bawang merah, bawang putih, dan cabai. Berikutnya perkebunan, contohnya teh, cengkeh, kopi, kelapa sawit, tebu, coklat, tembakau, karet, kapas, dan anggur. Selanjutnya, perikanan. Contohnya gurami, patin, mas, mujair, tuna, salmon, kepiting, kerang, udang, dan lobster. Berikutnya, hutan. Contohnya jati, mahoni, ulin, rotan, damar, pinus, gaharu, meranti, cendana, dan bakau. Peternakan, contohnya ayam, bebek, sapi, kambing, kerbau, lebah madu, ulat sutra, domba, dan kelinci. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui adalah sumber daya alam yang jumlahnya terbatas dan apabila telah habis dipakai, membutuhkan waktu lama untuk menyediakan kembali. SDA yang tidak dapat diperbarui ada berupa logam, non-logam, dan industri. Berikut adalah contoh sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Asal dari logam, contohnya yaitu emas, perak, mangan, nikel, pasir besi, platina, timbal, dan timah. Berikutnya, non-logam, contohnya aspal, batu bara, minyak bumi, dan gas alam. Selanjutnya, industri, contohnya berlian, belerang, fosfat, gamping, batu kapur, yodium, dan asbes. Berdasarkan jenisnya, sumber daya alam dibedakan menjadi dua, yaitu sumber daya alam hayati atau biotik dan sumber daya alam non-hayati atau abiotik. Sumber daya alam hayati adalah sumber daya alam yang berasal dari makhluk hidup, contohnya hewan dan tumbuhan. Sedangkan sumber daya alam non-hayati adalah sumber daya alam yang berasal dari benda-benda mati. Contohnya fosil, mineral, matahari, udara, dan air. Sumber daya alam yang kita miliki tersebar di seluruh pulau-pulau dan laut Indonesia. Persebaran sumber daya alam di Indonesia tidak merata. Hal ini disebabkan ada daerah yang memiliki sumber daya alam melimpah dan ada juga daerah yang memiliki sumber daya alam sedikit. Ayo perhatikan peta persebaran sumber daya alam hewan berikut ini. Perhatikan juga peta persebaran sumber daya alam tumbuhan berikut ini. Ayo perhatikan peta persebaran sumber daya alam berupa bahan tambang berikut ini. Ayo perhatikan gambar berikut. Menurutmu, sumber daya alam apa yang dimanfaatkan dari kegiatan dalam gambar? Apakah sumber daya alam tersebut dapat diperbarui? Ayo jelaskan jawabanmu. Yang ketiga, kita masuk ke pelajaran IPS, menjelaskan berbagai sumber energi dan perubahan bentuk energi. Menjelaskan
pemanfaatan dan perubahan bentuk energi. Indonesia memiliki kekayaan alam yang cukup melimpah. Salah satunya sumber energi. Minyak bumi, gas alam, arus sungai, dan sinar matahari merupakan sumber energi yang dimanfaatkan oleh masyarakat untuk melakukan berbagai aktivitas. Aktivitas tersebut membutuhkan energi. Energi dapat berubah bentuk. Perubahan bentuk energi inilah yang dimanfaatkan oleh manusia. Berikut adalah contoh perubahan energi dan pemanfaatannya. Yang pertama, setrika. Energi listrik yang dialirkan akan memanaskan lempeng logam pada setrika, sehingga setrika dapat digunakan untuk merapikan pakaian. Remote TV. Energi kimia dari baterai membuat remote televisi dapat digunakan untuk menghidupkan televisi. Panel surya. Energi sinar matahari dimanfaatkan oleh panel surya dan diubah menjadi energi listrik. Energi listrik tersebut digunakan untuk menyalakan peralatan listrik di rumah. Lampu pada sepeda. Energi gerak berasal dari roda sepeda yang dikayu. Energi tersebut akan menggerakkan dinamo dan mengubahnya menjadi energi listrik. Energi listrik ini kemudian digunakan untuk menyalakan lampu. Ayo perhatikan contoh lain dari pemanfaatan perubahan energi. Pembuatan garam, energi panas menjadi energi kimia. Memasak ikan bakar, energi kimia menjadi energi panas. Pembuatan jus, energi listrik menjadi energi gerak. Pembangkit listrik tenaga air, energi gerak menjadi energi listrik. Radio, energi listrik menjadi energi bunyi. Bahan bakar kendaraan bermotor, energi kimia menjadi energi gerak. Kipas angin, energi listrik menjadi energi gerak. Lilin menyala, energi kimia menjadi energi cahaya. Yang keempat, kita masuk pelajaran PPKN, mengidentifikasi pelaksanaan kewajiban dan hak sebagai warga masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu kewajiban warga negara Indonesia adalah membela negara. Kita mempunyai hak untuk mencintai, menghormati, hingga membela negara tercinta ini. Apa pengertian hak dan kewajiban kita sebagai warga negara? Coba kalian perhatikan ya. Beberapa pengertian dari hak dan kewajiban. Yang pertama, hak. Hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan sesuatu yang mestinya kita terima. Yang kedua, hak adalah hal yang selalu kita lakukan dan orang lain tidak boleh merampasnya, entah secara paksa atau tidak. Dalam hal kewarganegaraan, hak ini berarti warga negara berhak mendapatkan perlindungan yang layak, jaminan keamanan, perlindungan hukum, dan lain sebagainya. Berikutnya adalah kewajiban. Kewajiban adalah suatu hal yang wajib kita lakukan demi mendapatkan hak atau wewenang kita. Yang kedua, kewajiban merupakan hal yang harus kita lakukan karena sudah mendapatkan hak. Kita sebagai warga negara wajib melaksanakan peran sebagai warga negara sesuai kemampuan masing-masing supaya mendapatkan hak kita sebagai warga negara yang baik. Nah, berikut ini
adalah hak kita sebagai warga negara. Antara lain, kita berhak mendapat perlindungan hukum, berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran, berhak mendapat kedudukan yang sama di mata hukum, berhak mendapatkan pekerjaan, berhak untuk mengeluarkan pendapat, dan kita juga berhak untuk memilih dan memeluk agama yang kita percayai. Itu ada beberapa hak kita sebagai warga negara. Berikutnya adalah kewajiban kita sebagai warga negara. Di antara lain, kita wajib turut serta dalam pembangunan. Berikutnya, wajib membela negara. Kita wajib menaati hukum, kemudian wajib membayar pajak, wajib menghormati hak asasi manusia, dan kita wajib tunduk kepada peraturan yang ditetapkan undang-undang. Oke, selanjutnya kita masuk di pelajaran 5 SPDP, menyanyikan lagu nasional secara kanon. Rasa bangga, cinta tanah air dan syukur dapat diungkapkan dalam berbagai syair lagu. Misalnya, salah satunya adalah lagu Indonesia Pusaka ciptaan Ismail Marzuki. Untuk menyanyikan lagu ada beberapa teknik ya. Salah satu teknik yaitu menyanyikan berkelompok. Jadi teknik menyanyikan berkelompok salah satunya adalah kanon. Lagu kanon ini dinyanyikan secara susul menyusul. Melodi pertama disebut pemimpin atau duk, dan melodi yang mengikutinya kemudian disebut dengan pendatang atau pengikut. Nah, coba kalian perhatikan, kalian pelajari ya. Berikut ada temanmu, sekelompok temanmu sedang menyanyikan lagu nasional dengan teknik kanon. Selamat menikmati ya, menikmati suara teman-teman kalian. Dan mungkin kalian bisa mencoba untuk bernyanyi seperti teman-teman kalian. Hormat. 1, 2, 3. Indonesia. Oke, pelajaran kita hari ini selesai. Sudah diucapkan banyak terima kasih buat perhatian kalian. Semoga apa yang disampaikan hari ini bisa bermanfaat buat kalian. Jangan lupa jaga kesehatan ya. Tetap pakai masker dan hindari kerumunan ya. Oke, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.